Untuk malam ini tidak ada moderatornya, ya. Jadi langsung kita mulai saja. Terakhir sudah kita bahas untuk latihan yang pertama, ya. Dari kategori-kategori al-ismul ladzi la yansharif. Sekarang kita lanjutkan latihannya yang itu, ya. Tamrin. Lanjutannya yang kemarin. Sudah ketemu semua, ya? Perintahnya iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adhabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah dia bersama dobet pada akhir-akhirnya. Maksudnya disesuaikan akhir-akhirnya. Nah, di situ sudah ada kata-kata yang sudah campur, ya sudah random antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Ya, silakan dibaca mana yang munsharif bertanwin dan mana yang ghairu munsharif tidak bertanwin. Baik. Baris yang pertama dengan Kaisar, silakan Kaisar. Dibedakan mana yang tanwin dan tidak bertanwin. Baik. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun. Baik, betul. Air insyaallah. Ya. Baris kedua dengan Aulia, silakan. Aklamu, manadilu, buyutun, zumala'u, landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu. Baik, untuk manadilu, kategorinya apa Aulia? Manadilu, nananinu itu apa ya? Lupa. Nanani, apal wazannya aja, Ustaz, lupa nih. Hanya saya bilang ya, difamiliarkan istilah-istilahnya. Ya, harus difamiliarkan penyebutan-penyebutan. Boleh lihat di itunya, halaman berapa kemarin? Ini apa namanya? Oh, Sighul Muntahal Jumu. Sighul Muntahal Jumu. Itu manadilu. Kalau aklamu? Alif taknis al-mamdudah. Alif tanis mamdudah. Oh, ya. Bukan Ustaz. Alif tanis al-mamdudah. Bukan. Kalau begitu apa? Yang mana kategorinya? Aklamu. Oh ya, alif tanis al-mamdudah. Alif tanis al-mamdudah. Cirinya apa, Aulia? Ciri alif tanis al-mamdudah itu apa? Itu Zat, mengikuti wazan fa'la'u. Itu wazannya, tapi cirinya dulu. Jangan langsung ke wazannya dulu. Ya, dicek dulu ciri dari alif tanis al-mamdudah itu apa sih? Berakhiran apa? Berakhiran apa namanya?
Alif. Hamzah. Alif Hamzah. Baik. Sekarang dicek aklamu. Ada alif Oh Hamzahnya. iya. Aklamun. Kalau begitu apa? Oh ini. Pena. Apa kategorinya? Tidak usah susah-susah, dicari saja di sebab pokoknya. Kalau ketemu baru ke cabangnya. Pokoknya kan ada 4 itu. Al-alam, al-wasfu, sighah muntahal jumu' dan al-futanid al-mamdudah. Yang mana? Diurut saja. Apakah termasuk al-alam? Al-alam enggak, Ustaz. Bukan. Al-wasfu? Al-wasfu juga tidak. Tidak. Sighah muntahal jumu'? Enggak. Al-futanid al-mamdudah? Enggak juga. Kalau begitu? Berarti salah. Tanwin. Aklamun. Iya. Jangan makso ya. Kalau nggak ketemu ya berarti termasuk munsorif. Nah, itu berarti antum tadi bacanya keliru. Aulia ya. Nah, Ustaz. Ya. Berarti apa yang betul? Aklamun. Aklamun, ditanwin. Gampang saja, langsung saja dicari pada sebab pokoknya dulu. Apakah al-alam, al-wasfu, sighah muntahal jumu' atau al-futanid al-mamdudah. Kalau di sebab pokoknya sudah ketemu, baru kita cari sebab cabangnya. Ya. Nah, Ustaz. Baik, khair insyaallah. Berarti salah satu. Khair. Pak Agus Lim, monggo. Baris ketiga. Baik, Ustaz. Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdad. Baik, betul. Khair insyaallah. Betul semua. Ibrahimu, okay. Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarrisatun bertanwin, Mahmudun bertanwin, Baghdadu. Khair insyaallah. Berikutnya Pak Murtaji, monggo. Baris keempat. Jamilun, kabirun, akbaru, mujtahidun, tawilun, kaslanu, tullabun, fuqara'u. Baik, khair insyaallah. Kaslanu, kategori apa Pak Murtaji? Al-wasfu. Oke. Al-wasfu ma'a Ziyadati alif wa nun. ya, ziyadatil gitu ya. Ziyadatil alif wa nun. Pelafalannya harus sempurna. Mana yang ada alif lamnya, mana yang enggak ada alif lam. So, ini ziyadatil ada alif lamnya ya. Tadi Aulia menyebut sigol, nah itu keliru. Enggak usah pakai al itu. Sigoh. Ya, sigotu muntahal jumu'. Sigotu muntaha itu konsepnya idhofah. Ya. Sigotu sebagai mudhof, muntahanya itu sebagai mudhof ilaih, sekaligus mudhof juga dari al-jumu'. Jadi itu idhofah murakkabah. Jadi khair insyaallah. Baris berikutnya Diana, moga Diana. Aliyun, Pakistanu, Umarun. Ya, itu bukan Umar. Kalau baca Umar itu ain mim ro biasa dan masuk kategori tidak bertanwin. Kalau mimnya panjang bertasdid bacanya apa? Amarun.
Ammar, baik. Ammarun. Ya, monggo dilanjut. Amarun, Sayyarotun, Sayyarotun. Panjang pendeknya diperhatikan. Sayyarotun, Ya, itu jamak karena ya, jamak muannas salim. Baik. Ahmaru, Ismailu, Ismailu. Baik. Bari, Iya, apa? Bariasu, Barisu, Paris, Barisu. Barisu, Ya, khair insyaallah. Nah. Ahmaru, kategorinya apa dia? Ahmaru, Al-Wasfu, boleh lihat. Al-wasfu, ma. Ya, belum hafal berarti ya? Maaf Ustaz. Belum mungkin. Pokoknya kalau ada wazan af'al itu namanya apa kemarin? Ma waznil fi'li, wazan fi'il. Ya. Nah, itu. Nah, Ustaz. Jadi ahmaru itu wazan fi'il, af'alu. Baris terakhir dihabiskan Pak Budi, monggo Pak Budi. Nggih, Ustaz. Babun, kolamun, mudarisun. Itu bukan mudarisun, Pak. Oh, Itu jamak dari madrasatun. madrasah, Jamaknya apa? mudaris. Mudarisun. Oh, kok gede? Jamak dari madrasatun. Madaris. 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 Madarisu. Baik. Sikap mutal Juddatun. Mafatihun. Mafatihu. Madrasatun. Malanu. Mal'an. Mal'anu. Makatibu koribun usamatu. Baik. Judah itu artinya apa Pak Budi? Judah itu. Apa? Judah itu artinya apa? Judah itu artinya nenek. Bukan. Itu kalau nenek itu jadah pakai fathah. Oh. Judah itu artinya Jeddah, kota Jeddah. Oh, kota. saya di Solo suka ngamanggil nenek saya itu Jeddah gitu. Aslinya benar itu adalah Jadatun, ya. Kalau kakek itu Jadun. Cuma kadang di masyarakat itu biasanya Jidah gitu Bang. Iya, betul Ustaz. Nah, berarti bagaimana itu Pak Budi? Judah itu bacanya. Jidah. Judah. Itu kota Jidah itu. Oh, berarti dia kategorinya apa Pak Budi itu? Dia dari kata al-alam ma'at ta'anis ya. Nah, berarti ada kategorinya ya. Okay. Nah, berarti apa bacanya? Juddatu. Juddatu, betul. Khair insya Khair. Itulah penerapan dari al-ismul ladzi la yansarif. Ya, dengan begitu banyak kategorinya, ya. Insya Allah bisa dipahami semua. Berarti sudah selesai dari pembahasan kategori-kategori al-ismul ladzi la yansarif. Ada yang masih perlu ditanyakan barangkali terkait ini? Ada yang belum jelas? Atau ada yang perlu diulang penjelasannya? Moga Pak Gusdi. Nggih, moga. Untuk membedakan al-alam yang nama orang Ustaz antara yang asli Makkah dan yang al-ujma, ada caranya nggak Ustaz? Misalnya nama orang yang mirip-mirip Arab gitu Ustaz. Istilahnya bukan asli Mekah Pak, tapi dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab ya Ustaz. Bukan asli Mekah gitu.
Kalau yang seperti itu dari kebiasaan Pak, ya? Dari kebiasaan. Untuk nama-nama tertentu itu nanti bisa diketahui dari istilahnya itu al-mustaqat. Al-mustaqat itu adalah pecahan-pecahan kata dari suatu fi'il. Misalnya kata Muhammad itu hakikatnya adalah pecahan dari hammada yuhammidu. Muhammadun itu adalah isim maf'ulnya. Jadi fa'ala yufa'ilu. Mufa'alun atau mufa'alun itu adalah isim maf'ul dari fa'ala yufa'ilu. Jadi Muhammadun itu adalah hammada yuhammidu. Isim maf'ulnya Muhammadun. Nah, al-mustaqat seperti ini, nama-nama yang memang bisa ditelusuri mustaqatnya, berarti itu dari bahasa Arab. Begitu Pak Guslim, ya? Nah, gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Kemudian kalau nama-nama itu berasal dari bahasa Arab, ya masih tetap harus dipertimbangkan dengan kategori-kategori yang lain. Misalnya kata Aisyah itu bisa dua kemungkinan. Aisyah itu boleh dibaca tanwin kalau bukan sebagai nama. Bisa juga tidak ditanwin kalau sebagai nama. Nah, ini perbedaannya. Kenapa? Karena Aisyah itu dari bahasa Arab. Dari kata Asya ya'ishu, artinya hidup. Aisyah itu adalah isim fa'il yang mu'annas. Isim fa'il aslinya adalah Aishun, artinya orang yang hidup. Kalau Aisyatun berarti wanita yang hidup. Nah, ini aslinya seperti itu. Kemudian apabila Aisyatun itu diniatkan sebagai nama, ya maka masuk kategori al-alam. Kemudian al-alamnya karena mengandung unsur taknits, yaitu ada tak marbuto, di samping juga memang itu nama perempuan, maka kemudian masuk kategori atau memenuhi syarat sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Begitu Pak Guslim, ya? Nah, jadi cara kita untuk menentukan atau mengetahui apakah itu dari bahasa Arab atau bukan, salah satunya kita telusuri dari mustaqatnya, pecahan-pecahan kata. Ya, dari situ nanti kita akan ketemu. Yang seperti itu membutuhkan ilmu sorof, ya, membutuhkan penguasaan ilmu sorof dengan berbagai perubahan wazannya. Ya, nanti insya Allah kalau sudah masuk ke DL2 kita ya, anggarkan waktu untuk belajar ilmu sorof juga. Begitu ya, akhir insyaallah. Oh, afwan Ustaz. J, monggo. Untuk yang alam-alam ma'al tarkib al-banjisi, nggak banyak contohnya ya Ustaz? Al-alam ma tarkib al-masji, ya. Ya memang itu agak tidak terlalu banyak begitu dibanding yang lainnya Pak Budi, ya. Kalau tinjauannya dibandingkan dengan kata-kata yang selain itu ya memang tidak banyak. Tapi ya aslinya juga banyak juga. Jadi, kalau dibandingkan dengan kata-kata yang lain memang tidak terlalu banyak. Tapi aslinya ya banyak juga aslinya. Gitu ya. Baik. Ada lagi Bang? Silakan. Yeah. Afwan Ustaz, mau tanya terkait apa? Ini kan banyak menggunakan wasan-wasan itu ya Ustaz ya. Itu kan dulu pernah dijelaskan bahwa wasan itu kita memperhatikan bunyinya, harokatnya. Ini yang mau saya tanyakan, wasan ini ada yang bunyinya mirip ini Ustaz. Antara yang digunakan di al-wasfu ma'al adl itu kan ada maf'alu, kemudian yang al-wasfu ma'al wasnil fi'li itu kan ada af'alu. Secara bunyinya kan juga sama Ustaz. Itu cara membedakannya gimana ya Ustaz? Ya, baik. Kalau yang maf'alu itu memnya itu adalah mem rumus, jadi harus ada memnya itu. Maf'alu itu mem rumus. Begitu pula dengan af'alu, alifnya itu adalah alif rumus. Ya, begini, wazan itu hakikatnya ya yang merupakan unsur utamanya adalah huruf fa'ala. Fa, ain, lam. Ya, itu adalah huruf inti dari suatu wazan.
Kalau ada huruf-huruf di luar fa'ala, itu adalah huruf-huruf tambahan. Dan huruf-huruf tambahan itu kalau diterapkan, maka dia harus ada. Namanya huruf rumus atau huruf wazan. Contoh misalnya, salah satu wazan fi'il adalah istaf'ala. Istaf'ala. Berarti di situ huruf tambahannya apa saja? Hafid. Istaf'ala. Yang di luar fa'ala. Ada huruf apa saja? Alif, sin, ta. Betul. Alif, sin, ta. Nanti 3 huruf ini harus ada pada suatu lafadz. Karena itu adalah huruf rumus. Contohnya istaghfaro. Istaghfaro. Huruf intinya apa? Ghafaro. Ya, ghafaro. Itu huruf dari fa'ala. Sedangkan yang alif sin ta itu asli dari rumusnya. Begitu, Hafid ya. Ghafaro itu artinya mengampuni, tapi kalau istaghfaro meminta ampun. Beda wazan sudah beda makna nanti kalau kita belajar shorof itu. Ya, kata khoroja itu artinya keluar, akhroja mengeluarkan. Nah, sudah beda lagi, pokoknya beda wazan, beda makna dalam ilmu shorof itu. Begitu. Begitu pula dengan maf'alu. Nah, maf'alu huruf intinya adalah fa, ain, lam. Sedangkan mimnya itu adalah huruf rumus, berarti harus ada mimnya. Begitu pula dengan af'alu. Ya. Berarti bedanya di mana? Bedanya pada mim dan alifnya. Kalau maf'alu ya benar-benar depannya itu huruf mim. Sedangkan af'alu ya depannya itu adalah alif. Begitu. Ya, Hafid. Ya, Ustaz. Paham, insyaallah. Baik, khair insyaallah. Baik, ada lagi sebelum kita lanjutkan? Afwan Ustaz. Ya, Firman. Kalau nama-nama warna Ustaz masuk kategori al-alam atau al-wasf? Nama apa? Nama-nama warna. Seperti abyadu, ahmaru. Itu al-wasfu. Oh, Sudah banyak contohnya kemarin itu. Ahmaru, warna merah. Warna hitam. Itu al-wasfu. Pokoknya al-alam itu hukum asalnya adalah nama orang, nama negara, nama kota. Nanti ada beberapa item tertentu, tapi nggak banyak, yang diikutkan hukumnya dengan al-alam. Meskipun bukan nama orang, nama negara, nama kota. Contohnya nama bulan. Ya, nama bulan itu nanti dimasukkan kategori al-alam pada sebagian aspek. Ya. Soalnya nanti ketemu pembahasan itu. Adapun nama warna-warna itu masuk kategori al-wasfu. Ye, ada lagi monggo sebelum dilanjut? Apa Ustaz? Ye, monggo silakan. Meneruskan yang tadi, kalau yang dicontoh ini mafa'ilu, kalau ada harus ada mimnya, tapi kok di sini contohnya fanadiku masuk ke sini Ustaz. Ya, khusus untuk sighah muntaal jumu. Ini maksudnya gini. Ya. Makanya di situ di modulnya itu kan sudah saya sampaikan. Rumus dari sighah muntaal jumu itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Nah, rumus-rumus itu ada yang menampilkan dari huruf-huruf asli rumusnya. Sangat banyak. Tapi semuanya bermuara pada bunyi nana ninu, nana ninu. Nah, di situ saya tampilkan 2 saja untuk meringkas. Kalau disebutkan semua ngeluhan. Ya, karena banyak sekali rumusnya. Ada yang bunyinya begini. Afailu, afailu. Ada seperti itu. Banyak sekali rumusnya. Tapi semuanya bermuara pada 2 bunyi, yaitu nana ninu dan nana ninu. Nah, begitu. Untuk menyederhanakan saja. Saya sebutkan 2 itu karena itu yang paling banyak dipakai. Yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Begitu ya. Kalau disebutkan semua ya banyak sekali rumus-rumus dari sighah muntaal jumu.
tapi semuanya mirip. Kalau dibuat bunyi, bunyinya nana ninu, nana ninu. Begitu ya? Khair insyaallah. Cukup? Insyaallah. Apa Ustaz? Oke, Pak Bayu. Ya, Ustaz. Yang kata setelah madrasatun itu bacanya apa ya Ustaz tadi? Mal'anu dengan wazan fa'lanu. Semisal kaslanu, ghotbanu, jau'anu, begitu Pak Bayu. Ya. Itu alifnya alif panjang itu. Mal'anu, alifnya dipanjangkan. Tadi kepikiran nama kota Milano itu Ustaz. Itu gara-gara itu penggemar bola ini kayaknya. Sekeren Ustaz. Khair. Kepikiran Milan. Baik, mabruk insyaallah. Cukup sekarang monggo semuanya kita lihat al-kalimatul jadidatu yang ada di kotak itu ya. Al-kalimatul jadidatu ya, al-finjanu itu artinya cangkir. Jamaknya fanajinu. Nah ini nananinu. Sighah mutal jumu'. Ya, jadi simpelnya begitu. Sighah mutal jumu' bunyinya nananinu. Ya. Tidak ditanwin. Al-madrasatu sekolah, jamaknya madarisu. Sighah mutal jumu'. Al-masjidu masjid, jamaknya masajidu. Sighah mutal jumu'. Ad-daqiqatu itu artinya menit, jamaknya daqaiqu. Sighah mutal jumu' juga. Qala artinya berkata. Berikutnya al-mindilu sapu tangan, jamaknya manadilu. Sighah mutal jumu'. Ghairu munsharif. Al-miftahu kunci, jamaknya mafatihu. Sighah mutal jumu'. Dan berikutnya ini adalah warna-warna. Ini nanti masuk kategori al-wasfu ma'a waznil fi'li. Abiyadu putih, ahmaru merah, akhdaru hijau, aswadu hitam, azraku biru, asfaru kuning. Tapi harap diingat, ini warna-warna untuk mudzakkar. Ya, untuk mudzakkar. Kalau mu'anats, ya nanti ada pembahasannya secara khusus di DL2 menggunakan wazan fa'la'u. Wazan fa'la'u. Contohnya misalnya ahmaru, kalau dibuat wazan fa'la'u, hamra'u. Hamra'u. Makanya Rasulullah SAW itu kan kalau memanggil Aisyah radhiyallahu anha, apa? Ya Humaira. Ya Humaira. Tapi di kita jadinya Humaira. Ya, jadi Humaira. Padahal ya Humaira ada mati hamzahnya di situ. Humaira'u. Itu adalah isim tasghir dari hamra'u. Ya, sudah pernah kita lewati isim tasghir ya. Ketika membahas al-asmaul khamsah, yaitu pengecilan makna ya. Jadi Humaira itu adalah isim tasghir dari hamra. Jadi artinya yang kemerah-merahan dan kecil, karena memang Aisyah kan kecil ketika itu ya. Baik, khair insyaallah. Sekarang kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Pelajaran yang terakhir insyaallah. Ad-darsu tsalitsu wal 'ishrun, pelajaran 23. Kalau bisa kita selesaikan ini. Dibaca dua kalimat ya. Dengan yang pertama, Anas silakan Anas. Dua kalimat monggo. Man anta ya akhi? Ana polibun jadidun. Baik, tarjim.
Siapa kamu, wahai saudaraku? Saya adalah murid baru. Baik, saya murid baru. Berikutnya 2 kalimat. Abdul Khair, monggo. Mas muka, ismi Ahmadu. Nah, Siapa namamu? Namaku Ahmad. baik. Untuk pelajaran 23 ini intinya adalah penerapan dari i'rab majrur dari al-ismul ladzi la yansharif. Ya, intinya seperti itu. Di mana nanti majrurnya dengan fathah. Ya, dengan fathah. Baik. Berikutnya, Amin silakan 2 kalimat. Min aina anta? Ana min Pakistan. Min Pakistana. Baik, min Pakistana. Perhatikan. Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Baik, dari Pakistan. 2 kalimat berikutnya. Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Indi sab'atu dafatiro. Liman hiya? Hati ya ustadu. Hadza li wa hadza li Muhammadin wa hadza li Hamidin wa hadza li Ibrahima wa hadza li Usmana wa hadza li Yusufa wa hadza li Talhata. Iya, baik, mabruk. Moga dihatikan. Saya punya 7 buku. Milik siapa Milik dia? siapa dia? Iya. Hati itu apa, Ustaz? Hati datangkan, ya, datangkan. Datangkan wahai Ustadku. Tidak ada punya, Pak, ya. Datangkan wahai Ustadz. Ini punyaku. Dan ini punya Muhammad. Dan ini punya Hamid. Dan ini punya Ibrahim. Dan ini punya Usman. Dan ini punya Yusuf. Dan ini punya Talha. Baik. Nah, di situ dicampur ya antara yang munsharif, berarti masuk kategori isim mufrad, majrurnya dengan kasroh. Ya, dengan yang ghairu munsharif, nama-nama yang ghairu munsharif, al-ismul ladzi la yansharif, majrurnya dengan fathah. Itu baik. 2 kalimat berikutnya, Pak Bayu monggo. Ahadza kitabuka ya Muhammadu? La, hadza kitabu Hamzata. Baik. Apakah ini kitab milikmu ya Muhammad? Bukan. Kitab ini kitabnya Hamzah. Ini kitab Hamzah. Kitab Hamzah. Baik. Apakah ini kitabmu wahai Muhammad? Bukan, ini kitab Hamzah. Mabruk. Berikutnya Alfan, monggo 2 kalimat. Aina aliyun ya ikhwanu dhahaba ila riyadhi. Naam. Di mana Ali ya wahai saudara-saudara? Baik. Dia telah pergi. Dia telah pergi ke Riyadh. Riyadh. Baik, insyaallah. 2 kalimat berikutnya. Beliau silakan. Wa aina Yaqubu dhahaba ila Makkah. Betul. Dan di mana Yakub dia telah pergi ke Mekah. Baik, khair insyaallah. Berikutnya Ade silakan, Ade. Aina Ishaqu kharaja ilal mudiri. Di mana Ishaq telah keluar ke kepala sekolah. Baik, dia telah keluar ke kepala sekolah. Berikutnya Sutriman, monggo.
Ya Ustaz. Mata kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Nah, Kapan dia keluar? Dia keluar sebelum 5 menit. Iya, atau 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Qabla dan pada sudah pernah kita pelajari, ada 2 cara menerjemahkannya. Ya. Qabla bisa artinya sebelum atau yang lalu, ba'da artinya setelah atau yang akan datang. Jadi dilihat konteksnya. Jadi baik, khair insyaallah. Kita kerjakan latihan 2 langsung ya, latihan 2. Baik. Masih terkait dengan penerapan i'rab majrur dari al-ismul ladzi la yansharif. Ya, yaitu dengan fathah. Latihan 2, ikra waktu, bacalah dan tulislah, dibaca dan diterjemahkan saja. Agus Suprapto, monggo, nomor 1. Hadzal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainabah. Baik, tarjim. Kitab ini milik Muhammad dan itu milik Zainab. Betul, khair insyaallah, mabrur. Nomor 2, Pak Yoyo, monggo. Dhahaba Khalidun ila Nama Pak? Ahmad. Ila itu kan huruf jar pakai huruf jar. Ya. Terus Ahmad itu munsharif atau ghairu munsharif Pak Yoyo? Ahmad Ghairu munsharif ya? Ghairu, Pak. Ya, tidak bertanwin. Berarti majrurnya bagaimana? Ila Amada. Ahmada, betul. Dhahaba Khalidun ila Ahmada. Moga diartikan. Telah pergi Khalid ke Ahmad. Nama orang. Ahmad. Ya. Jadi yang bernama Ahmad itu tidak bertanwin, ya. Ahmad itu. Baik. Selanjutnya Fathi, moga. Muhammad Fathi. Zahaba abi ila Makkata wa zahaba Ammi wa zahaba ammi ila Juddata. Betul. Moga diartikan. Telah pergi ayahku ke Mekah dan telah pergi pamanku ke Jeddah. Baik, khair insyaallah. Selanjutnya Ubaid, moga Ubaid. Ustaz. Ukhtu Marwana maridotun. Baik. Saudari Marwan sakit. 6. Ukhtu Marwana konsep idhofah ya. Ukhtu sebagai mudhaf dibang alif lam tanwinnya. Marwana mudhaf ilaih majrur dengan fathah karena Marwan ghairu munsharif. Ya, al-alam ma ziyadatil alif wan nun. Selanjutnya Junaidi monggo. Aina zawju Khadijata huwa fi London. Landana, baik. Moga diartikan. Di mana suami Khadijah? Dia di London. Betul. Aina zauju Khadijata huwa fi Landana. Mungkin di sebagian kitab ada yang menulis Lundun. Lundun. Tidak apa-apa. Tapi kalau di kitab ini Landanu, ya. Landanu. Majrurnya Landana. Nomor 6 berikutnya Aris, monggo Aris.
sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaratu Ibrahima qadimatun. Baik, moga diartikan. Mobilnya Hamid baru dan mobilnya Ibrahim lama. Baik, khair insyaallah. Mobil Hamid baru dan mobil Ibrahim lama. Berikutnya F, monggo F. Bintu Khalidu Diperhatikan kabirun. tulisannya. Bintu Khalidun kabirun. Diperhatikan lagi. Sudah ngantuk ini kayaknya. Atau pikirannya itu anak perempuan saja ya. Baitu. Iya, baitu monggo. Baitu Khalidun kabirun. Sebentar, diperhatikan konsep-konsepnya F ya kalau baca ya. Diperhatikan konsep-konsepnya apa, maknanya bagaimana, konsepnya apa, aturannya bagaimana, begitu kalau baca. Ilmunya semuanya sudah diberikan. Rumah Khalid, konsep apa F? Ya, idofa. Idofa. Khalidnya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, i'rabnya selalu majrur. Majrur. Nah, Khalid itu munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Nah, Khalid termasuk munsharif. Itu di awal-awal bab sudah diberikan ya. Yes, Khalidun. Berarti majrurnya dengan apa? Kasroh. Dengan kasroh dan tetap ditanwin ya. Itu namanya ilmu itu harus jelas, harus pakem. Ya, ilmu itu harus sesuai dengan pakem-pakemnya. Tidak keluar dari bingkai-bingkainya gitu ya. Harus jelas, harus gamblang ilmu itu. Harus paham. Moga diulang lagi. Baitu Khalidin kabirin. Nah, ini karena ketika antum membaca kurang memperhatikan konsepnya. Kedudukannya apa diperhatikan ya. Kabir kedudukannya sebagai apa? F di situ. Rumah Khalid besar. Nah, besarnya sebagai apa? Man'ut. Besar sekali jawabannya. Man'ut itu artinya yang disifati. Lagi pula itu bukan konsep man'ut itu. Misalnya gini, rumah itu besar. Konsep apa itu, F? Besar. Konsep apa itu? Rumah itu besar. Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya, berarti tugas antum PR-nya harus lebih mendalami konsep-konsep. Ya. Ya. Di kabir itu sebagai khobarnya itu. Khobar i'rabnya apa, F? Khobar i'rabnya marfu. Marfu, baik. Moga dibaca. Baitu Khalidin kabirun. Apa? Marfu. Kok kabirun tadi bacanya? Kabirun. Kabirun. Marfu itu dhamma ya. Ya, Ustaz. Baik, lanjut. Wa baitu Usamatu sorry. Tidak diperhatikan lagi konsepnya. Ya, baitu Usamati. Ya kan? Konsepnya diperhatikan, isimnya apa diperhatikan, i'rabnya bagaimana, diperhatikan semua aspeknya. Kalau baca ya, Usamah munsharif atau tidak? Usamah itu bertanwin atau tidak? Bertanwin. Nama orang itu mau laki atau perempuan, kalau ada tak marbuta itu enggak bertanwin. Ya, F ya? Oh ya.
Lebih ya. di dalam lagi belajarnya ya. Lebih Ya, Ustaz. fokus lagi, lebih tawajuh lagi. Ya, Ustaz. Ini gampang sekali kalau yang ini. Nama orang itu kalau ada tak marbutohnya nggak boleh ditamrin. Berarti masuk ghairu munsharif. Majurnya dengan apa kalau begitu? Dengan mansub kan? Dengan fathah. Dengan fathah. Baik, mau diulang. Dari awal aja, Ustaz. Yang itu tadi, yang part kedua itu tadi. Wabai tu usamata soghirun. Apa? Soghirun. Soghirun, baik. Maksudnya soghirun. Baik, mau diulang lagi. Difikskan lagi. Ya, diulang. Baik itu. Baitu Khalidin kabirun. Wa baitu Usamata soghirun. Nah, begitu ya. Antum kalau membaca berjalan sesuai relnya, sesuai pakem-pakemnya, itu gampang. Ya, ilmunya sudah sangat jelas. Sangat gamblang ilmunya. Sudah nggak ada yang tersamar lagi. Ya, nah. Baik, sekarang Bapak dihatikan dulu. Rumah Khalid besar dan rumah Usama kecil. Baik, mabrur insyaallah. Ya. Oke. Lebih bekerja keras lagi ya, F, ya. Lebih kerja keras lagi belajarnya. Nah. Baik, Ustaz. Baik. Nomor 8, Dio, silakan Dio. Aina zahaba abuka ya Laila? Diperhatikan khitabnya, lawan bicaranya. Pengaruhnya kepada domin. Aina zahaba abuki ya Laila? Baik. Zahaba ila Baghdad. Baik, khair. Moga dihatikan. Mak, pergi kemana bapakmu, wahai Laila? Dia telah pergi ke Baghdad. Baik. Nah, kemana ayahmu pergi? Wahai Laila, dia pergi ke Baghdad. Mabruk, insyaallah. Berikutnya Agung, silakan Agung. Ya, Ustaz. Di Istanbul masajidu Kathiratun, baik. Fi Istanbul masajidu kathiratun. Artinya? Di Istanbul banyak masjid. Terdapat masjid-masjid yang banyak. Nah, gitu ya. Di Istanbul terdapat masjid-masjid yang banyak. Kathiratun sebagai apa kedudukannya, Agung? Manut ya, Ustaz. Sebagai? Manut. Nah, masih sering salah menyebut istilah. Naat. Iya, kalau nggak manut ya naat. Kemungkinannya cuma 2. Ya. Tadi EF juga salah menyebut istilah manut. Padahal maksudnya naat. Ya. Naat itu sifat, manut itu yang disifati. Ya, harus difamiliarkan lagi istilah-istilahnya. Iya, baik, insyaallah. Nomor berikutnya 10. Dokter Anang, silakan, Anang. Indi khamsatu mafatihah. Betul. Saya memiliki 5 kunci. 5 kunci. Khair insyaallah. Nomor 11, Ferry, silakan Ferry. Al-Ka'batu fi Makkatu. Fi itu huruf apa, Ferry? Dari. Enggak, fi itu huruf apa namanya? Fi
Huruf Itu jar. Huruf huruf jar jar. memajrurkan. Berarti makahnya itu dimajrurkan ya. Jadinya bagaimana? Oh. Fi Makata. fi makata. Baik. Majrurnya dengan fathah karena ghairu munsharif. Al-Ka'batu fi Makkata. Artinya apa? Ka'bah di Mekah. Betul, Ka'bah itu di Mekah. Nomor berikutnya, Gibraltar, monggo. Nah, Ustaz. Berikutnya, fi hadha syari'i salasatu masajida. Betul. Artinya? Di dalam jalan ini ada 3 masjid. Ya, di jalan ini ada 3 masjid. Bukan di dalam jalan ya, di bawah tanah. Tahu saya. Harus tahu. Belum belajar itu balaghah, jadi belum bisa di aneh-anehin terjemahnya ya. Kalau sudah belajar balaghah boleh. Ada majas, ada kinayah, macam-macam balaghah ini. Berikutnya, Hafidz Sutanto, silakan. Hadat tabibu ismuhu Williamu wa huwa min London wa dzalik Wa huwa apa tadi? Wa huwa min London wa dzalik ismuhu Luisu. Wa huwa masih ada lanjutannya itu. Wa huwa min Barisa. Baik, monggo diartikan. Ini dokter. Nah, konsepnya diperhatikan terjemahnya. Dokter Ada tabibu. Konsep apa itu, Hafid? Badal mubdal. Badal mubdal. Cara menerjemahkannya diperhatikan. Dokter ini namanya William. Dan dia dari London. Baik. Dan itu namanya Louis. Dan dia dari Paris. Paris. Baik, insyaallah. Oke, cukup. Berikutnya Rahmat, silakan, Rahmat. Sayyarati liwanuha akhdaru. Launuha. Laun itu warna. Launuha akhdaru. Akhdaru, baik. Sayyarati launuha akhdaru. Diartikan? Saya berwarna akhdaru. Warna besar. Akhdaru hijau. Mobil saya Hijau. warnanya hijau. Baik. Selanjutnya Hafid Akil, monggo. Silakan, Hafid Akil. Indi kolamun ahmaru. Iya. Halo. Ya. Iya, monggo. Diartikan. Saya memiliki pena merah. Baik, betul. Khair, insyaallah. Baik. Baik, untuk 5 yang tersisa itu nanti bisa dibaca-baca sendiri, ya. Nah, karena ada beberapa peserta yang mustami, jadi tidak perlu ditunjuk. Saya minta sedikit waktu untuk menjelaskan materi yang terakhir, ya. Materi yang terakhir. Moga dibuka halaman 100 di modulnya. Ya. Itu pelajaran 23. Untuk yang soal 1 nanti bisa dibaca sendiri, ya. Bisa dibaca sendiri. Ini materi yang terakhir dari kitab DL1. Yang soal 2, oke. Mohon diperhatikan, ini penting.
Apa saja penggugur status al-ismul ladzi la yansharif. Jadi al-ismul ladzi la yansharif itu bisa gugur statusnya. Gitu. Ya, dimaksud dengan gugur statusnya itu berkonsekuensi pada satu, tidak lagi disebut sebagai al-ismul ladzi la yansharif, ya, beralih menjadi isim yang lain. Dua, i'rabnya nanti majrurnya tidak lagi dengan fathah tapi dengan yang lain sesuai dengan isim yang baru. Ya. Jawabannya di situ ya. Al-ismul ladzi la yansharif adalah suatu status isim dengan ciri khas tidak beralif lam, tidak bertanwin, dan tanda majrurnya dengan fathah. Karena sebab atau faktor tertentu, status al-ismul ladzi la yansharif bisa gugur. Gugurnya status ini berkonsekuensi pada ya, satu, statusnya tidak lagi disebut sebagai al-ismul ladzi la yansharif, melainkan berubah menjadi status isim yang lain. Bisa jadi isim mufrad atau jamak taksir. Kalau jumlahnya satu, maka menjadi isim mufrad. Kalau jumlahnya banyak, menjadi jamak taksir. Contohnya ahmaru misalnya. Ahmaru itu nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Masih menjadi al-ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau sudah kemasukan alif lam, al-ahmaru tidak boleh lagi disebut sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Itu nanti menjadi isim mufrad. Contoh lain misalnya masajidu, jamak ya. Masajidu. Ini masih al-ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau sudah al-masajidu, kemasukan alif lam itu gugur dia. Menjadi jamak taksir. Nah, gitu ya. Kebetulan isim mufrad dan jamak taksir sama-sama majrurnya dengan kasroh. Nah, khair insyaallah. Nah, penggugurnya apa saja di situ? Ada dua. Penggugur al-ismul ladzi la yansharif ada dua, ya, yaitu satu, kemasukan alif lam, dua, berkedudukan sebagai mudhof dalam tarkib idhofah. Sebagai mudhofnya, bukan mudhof ilaih. Yang menggugurkan status al-ismul ladzi la yansharif adalah sebagai mudhof. Jadi jangan salah paham ya. Sebagai mudhofnya bukan mudhof ilaih. Baik, insyaallah. Keterangannya mohon diperhatikan. Suatu isim yang awalnya berstatus al-ismul ladzi la yansharif apabila kemasukan alif lam maka gugur status isim ghairu munsharif tersebut dan majrurnya tidak lagi dengan fathah melainkan dengan kasroh. Ya. Kaidah ini akan terus kepakai sampai nanti, sampai kapanpun. Belajar DL2, DL3, belajar apa saja, kaidah ini akan terus kepakai. Jadi harus diingat-ingat ya. Nah, contoh misalnya Zaidun fi baitin abyadha. Zaid di dalam sebuah rumah putih. Syahidnya adalah abyadha. Di situ dia masih berkedudukan sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Majrur karena sebagai naat dari baitin. Nah, majrurnya dengan fathah. Karena masih al-ismul ladzi la yansharif. Ya. Lafaz abyadha di sini masih berstatus al-ismul ladzi la yansharif sehingga majrurnya dengan fathah. Tapi kalau kemasukan alif lam, Zaidun fil baitil abyadi. Nah, Zaid di dalam rumah putih itu. Kenapa sih abyadnya kok diberikan alif lam? Karena mengikuti man'utnya. Ini kan konsep man'ut ini ya. Karena al-baitnya ma'rifah pakai alif lam, abyadnya ikut diberi alif lam. Karena kemasukan alif lam boleh-boleh saja, tapi konsekuensinya gugur dia dari al-ismul ladzi la yansharif. Begitu ya? Sehingga majrurnya dengan kasroh, tidak lagi dengan fathah. Lafaz al-abyadi di sini sudah gugur statusnya sebagai al-ismul ladzi la yansharif karena kemasukan alif lam berubah menjadi isim mufrad dan majrurnya dengan kasroh. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya mohon diperhatikan. Begitu pula suatu isim yang awalnya berstatus sebagai al-ismul ladzi la yansharif apabila berkedudukan sebagai mudhof maka gugur status isim ghairu munsharif tersebut dan majrurnya tidak lagi dengan fathah sebagai mudhof, ya, harap diingat.
bukan mudhof ilaih. Contohnya di situ, mohon diperhatikan. Dhahabtu ila zumala'a. Aku pergi ke teman-teman. Syahidnya adalah zumala'a. Ini enggak ada alif lamnya dan tidak sebagai mudhof, maka masih sah sebagai al-ismul ladzi la yansharif. Kategori alifut ta'nits al-mamdudah. Ya, sehingga majrurnya dengan fathah zumala'a. Ya, lafaz zumala'a berstatus al-ismul ladzi la yansharif, majrur dengan fathah. Tapi kalau zumala itu kita tempatkan sebagai mudhof, gugur nanti dia. Contohnya itu. Dhahabtu ila zumala'i Hamidin. Aku pergi ke teman-teman Hamid. Zumala'i Hamidin itu kan konsepnya idhofah. Zumala sebagai mudhof, Hamidin mudhof ilaih. Nah, zumala karena dia sebagai mudhof, meskipun awalnya sebagai al-ismul ladzi la yansharif, tapi karena sebagai mudhof gugur. Karena gugur, maka majrurnya tidak lagi dengan fathah, tapi dengan kasroh. Jadi bukan ila zumala'a Hamidin, ya, tapi ila zumala'i Hamidin. Jadi lafadz zumala'i gugur dari status al-ismul ladzi la yansharif karena berkedudukan sebagai mudhof, berubah menjadi jamak taksir dan majrur dengan kasroh. Nah, kalau zumala'a itu namanya al-ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau sudah zumala'i itu namanya jamak taksir. Itu namanya pakem-pakem nahwu itu seperti itu. Ya, relnya seperti itu. Bisa dipahami, ya? Baik, alhamdulillah. Sudah selesai, berarti siap-siap. Siap-siap apa, Pak Murtaji? Siap-siap apa, Pak? Sudah selesai. Imtihan. Bukan, siap-siap tumpengan. Salah. Syukuran ya. Tumpengan di rumah masing-masing. Baik, harusnya. Jih, alhamdulillah. Ada yang perlu disampaikan mungkin sebelum ditutup majelisnya? Ana Ustaz. Jih, monggo silakan. Yang di kitab DL tadi Ustaz, kan tadi sampai nomor 15. Nah, cuma nomor 16-nya itu apa yang menyebabkan dia misalnya fi wasin tununya tidak menjadi fathah Ustaz. Itu salah ketik. Oh. Jadi boleh karena sebab salah ketik Ustaz. Salah ketik itu. Jadi kita tidak boleh taklid Pak Budi, ya? Ustaz. Nanti kalau kita belajar kitab-kitab yang lebih tinggi lagi itu banyak sekali salah ketik. Ya, banyak salah ketik. Nah, itu harusnya fi washintuna. Gitu, baik. Syukur, Ustaz. Gitu, itu pertanyaan yang bagus, ya, jadi mengingatkan. Insyaallah. J, ada lagi, monggo. Ustaz, afwan, Ustaz. Monggo. Kalau al-ismul ladzi la yansharif yang bagian al-alam itu Ustaz, kemungkinan bisa masuk alif lam atau tidak bisa? Iya, kalau al-alam itu khusus, ya, tidak bisa dimasuki alif lam. Jadi yang bisa dimasuki itu adalah al-wasfu, sighah muntahal jumu' dan alifut ta'nits al-mamdudah. Kalau al-alam tidak bisa. Kenapa? Karena al-alam itu sudah ma'rifah secara datnya. Suatu lafaz yang ma'rifah sudah ma'rifah itu nggak bisa dimasuki alif lam. Ya, makanya definisi nakirah itu simpelnya adalah yang masih memungkinkan dimasuki alif lam. Nah, itu nakirah. Sedangkan al-alam kan sudah ma'rifah ya Firman ya. Nama orang itu kan sudah ma'rifah secara datnya. Makanya nggak mungkin dimasuki alif lam. Sedangkan al-wasfu, sighah mutal jumu', alifut ta'nits al-mamdudah, ya, ini tidak ada hukum ma'rifah secara zatnya. Sehingga masih memungkinkan untuk dimasuki alif lam. Gitu. Makanya misalnya hamzatu, bolehkah dimasuki alif lam? Al-hamzatu enggak boleh. Karena hamzah itu sudah ma'rifah. Jadi enggak butuh alif lam. Gitu. Untuk menjadi ma'rifahnya itu. Ya, pertanyaan yang bagus juga Firman ya. Baik. Sama nomor 9 Ustaz.
Yang tadi. Iya. Di Apa? halaman 2. Fi Istanbul masajidu katsiratun. Ya, kenapa? Ini Ustaz, yang mana mubtadanya Itu masajidu. PR buat antum, itu konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Itu kok masih ditanyakan, Firman. Oh, Ustaz, keliru Ustaz, karena Itu gampang sekali itu ya. Tanyakan Mas Anas gampang itu nanti bisa. Itu kan mubtada muakhar khobar muqaddam, gampang sekali itu ya. Fi Istanbul kan jar majrur syibul jumlah ya Firman. Nah, Ustaz. Syibul jumlah kan nggak bisa menjadi mubtada. Berarti mubtadanya yang mana, Firman? Mubtadanya masajidu. Nah, pinter gitu saya. Makanya masajidu dibaca marfu karena sebagai mubtada muakhar. Maksudnya Ustaz, ini tidak enggak kemasukan alif lam Ustaz. Kan sudah diterangkan waktu itu. Mubtada muakhar itu salah satu musawik bolehnya mubtada nakiro. Nah, Ustaz. Ya, Firman. Barakallahu fiikum. Ya, baik. Mengingatkan kembali ya. Banyak ini ya, berapa yang lupa mungkin begitu. Baik. Sampun cekap nggih? Tanya Ustaz. Oh, ada lagi. Baik, monggo. Terkait penggugur status al-ismul ladzi la yansharif itu yang nomor 2, yang berkedudukan sebagai mudhaf ini kan contohnya jamak. Ketika berubah itu apakah pasti menjadi jamak taksir, Ustaz? Iya, karena ini hakikatnya al-ismul ladzi la yansharif itu kan dari sighah muntal jumu' atau dari alifut tadits al-mamdudah. Dua-duanya itu tidak memungkinkan menjadi jamak mudzakkar salim, tidak pula menjadi jamak muannats salim. Kan begitu ya? Nah, jadi hanya memungkinkan menjadi jamak taksir saja. Begitu ya? Kalau jamak mudzakkar salim kan yang berbunyi una. Apakah ada yang berbunyi una menjadi sighah muntal jumu' atau alif tadits mamdudah? Enggak ada. Begitu pula jamak muannats salim kan berakhiran alif ta. Muslimatun misalnya. Apakah mungkin sighah muntal jumu' atau alif tadits mamdudah berubah menjadi jamak muannats salim? Tidak mungkin. Sehingga bisanya menjadi jamak taksir. Begitu ya? Nah, gitu jawabannya. Baik, insyaallah. Maaf Ustaz, boleh tanya Ustaz? Terkait huruf kam yang kemasukan huruf jar ini, apakah ada penggugur lain, kata lain selain kam, Ustaz? Maksudnya? Kan di sini huruf jar tetap dibaca mansub kan karena ada kamnya itu, Ustaz. Oh, itu pembahasan ini kaidah secara khusus itu Diana ya. Yang saya tanyakan apakah kata atau isim lain selain kam penggugur huruf jar tidak dibaca majrur? Bukan, gini maksudnya. Itu pembahasan secara khusus kaitannya dengan tamyiz kam. Ya, jadi tidak bisa dikait-kaitkan dengan yang lain. Itu pembahasannya khusus. Ya, yaitu kam al-istifhamiyah atau kam al-khobariyah. Itu nanti ada pembahasannya di DL3. Ya, jilid 3 baru dipelajari. Nah, satu lagi boleh, Ustaz? Iya, monggo silakan. Untuk yang di halaman 87 ini keterangannya adat mu'annas, tapi contohnya salah satu ini mudzakkar, Ustaz. 87. Okay. Ya, yang mana itu? Yang 3 pena ini, Ustaz. Keterangannya adatnya mu'annas, tapi contohnya salah satu. Ngapunten, bab berapa? Bab berapa? Disebutkan babnya ya? 19. Babnya. 19, Ustaz. 19. Baik, kemudian nomor berapa? 3 pena, contohnya ini, Ustaz. Contoh 3 pena, kan adatnya keterangannya mu'annas, tapi contohnya salah satu itu kan mudzakkar, Ustaz.
Di modul, Ustaz. Di modul. Oh, Ustaz. modulnya. Walah, Masya Allah. Gini. Sebentar. Saya konternya dikit. Pelajaran 19 ya. Baik, sebentar ya. Kita cek dulu. Ya, 3 pena. Yang itu, ya. Apa yang ditanyakan? Nah, ini anak masih bingung, Ustaz. Ini keterangannya kan adat muannas, tapi contohnya salah satu kan mudzakkar, Ustaz. Salah satu aklamu. Loh, salah satu itu gini, kalau digunakan dalam bentuk tarkib susunan, ya, yang mu'anats itu ada tak marbutohnya, yang mudzakkar nggak ada tak marbutohnya. Kemarin yang dibilang yang mudzakkar itu justru ada tak marbutohnya, yang mu'anats itu nggak ada tak marbutohnya, itu kalau angka berdiri sendiri. Begitu, Diana ya. Adapun kalau sudah berupa susunan seperti ini, idhofah, ya, maka itu berlaku apa adanya. Yang mu'annats itu ada tak marbutohnya, yang mudzakkar nggak ada tak marbutohnya. Bisa dipahami ya? Itu sudah kita terangkan kemarin. Ya. Nah, adat yang berdiri sendiri maksudnya apa? Kalau kita berhitung misalnya 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu namanya adat yang berdiri sendiri. Tidak ada susunannya. Maka yang seperti itu, yang mudzakkar justru ada tak marbutohnya, yang mu'annats nggak ada tak marbutohnya. Begitu. Makanya kalau kita berhitung, ya, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, dan seterusnya sampai asyaratun. Itu mudzakkar. Nah, gitu ya. Dulu kita kalau misalnya di pesantren gitu ya, kita berhitung itu seperti itu. Ya, wahidun itnani, kalau angka 1 dan 2 ya itu sesuai. Yang mudzakkar nggak ada taknya, yang mu'annats ada taknya, itu angka 1 dan 2. Mulai 3 sampai 10 kebalikannya. Yang mudzakkar justru pakai tak marbutoh, yang mu'annats nggak pakai tak marbutoh. Begitu ya. Itu kalau adat berdiri sendiri, Diana ya. Adapun kalau sudah dalam bentuk rangkaian, maka beda lagi aturannya. Begitu nggih, sampun nggih. Saya ada tamu. Jazakallah khair. Nggih, baik, khair insyaallah. Nah. Nggih. Sebentar. Baik, demikian ya. Dengan demikian, alhamdulillah sudah selesai dari DL1. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk menambah ilmu kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk imtihannya nanti insya Allah diumumkan, ya, dipersiapkan saja belajarnya ya. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.